Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, yaitu Rival, Nurkomariyah, Alisna, dan Risma Isnafiah, ingin menjelaskan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional dapat diartikan sebagai suatu bentuk keamanan negara tersebut, dan dapatnya negara tersebut mengatasi segala masalah yang ada dari luar maupun dari dalam. Masalah yang terdapat dari luar biasa timbul karena perselisihan antar negara dan lain sebagainya. Namun jika dari dalam biasanya ditimbulkan oleh rakyatnya sendiri, seperti merebaknya kasus corona. Namun mengapa masyarakat menyalahkan pemerintah? Lalu bagaimanakah kita menanganinya sebagai warga negara Indonesia? Di sini kami akan menjabarkannya. Ketahanan. Di Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional bisa dikenal dengan Lemhanas, yang dapat dimengerti pula sebagai lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategis ketahanan nasional, dan pemantapan nilai-nilai nasional. Ketahanan nasional ini didirikan pada 20 Mei 1965 oleh Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama kita. Tujuan dan ketahanan nasional sendiri yaitu memiliki ideologi yang NKRI dan landasan visional Nusantara. Susunan dalam Pasal 3 tahun 2002. Yang pertama, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Model ketahanan nasional dalam kehidupan nasional. 1. Alamiah yang mencakup 3 kata. Kondisi geografis negara, kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. 2. Aspek sosial yang mencakup 5 kata. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam atau pertahanan dan keamanan. COVID-19 sudah termasuk dari sebagian kata di atas, bahkan kata politik. Di sini pemerintah sudah memberikan aturan-aturan serta dispensasi kehidupan lainnya. Namun mengapa masyarakat tidak menjalankan kewajibannya dan malah menuntut pemerintah dengan lebih? Maka di situ akan terjadinya lemah ketahanan nasional. Cara penyelesaian dibagi menjadi 2, yaitu sadar kewajiban dan sadar hak. 1. Sadar kewajiban disosialisasikan bahwa kewajiban sebagai warga negara wajib melaksanakan semua yang sudah ditetapkan dan disetujui. Setelah itu rakyat harus menjalankan sebagai warga negara yang baik. 2. Sadar hak. Di sini tanpa diminta pun semua pasti tahu hal sebagai warga negara, bukan bahkan memintanya lebih awal sebelum melakukan kewajibannya. Hak rakyat. Memupuk ketahanan nasional. Beragamnya budaya global yang ada di Indonesia menjadikan generasi muda kita ini mudah mempelajari apa saja. Namun hal itu tidak boleh melunturkan budaya Indonesia asli. Dalam pidato Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI, ketahanan nasional adalah di mana suatu benda dalam bentuk aslinya mendapatkan tarikan atau tekanan, ia bias kembali ke bentuk aslinya. Disinilah wawasan Nusantara negara diperlukan agar tidak hilang adat negara kita, seperti yang viral kemarin, Latih Challenge, di mana ia dapat mengikuti suatu yang viral tetapi menggunakan kreasi adat negara kita Indonesia. Bahkan lagu dan challenge tersebut dikenal sampai negara-negara luar. Di Perancis misalnya, sudah dipertontonkan oleh salah satu YouTuber yang mengcover lagunya. Jadi jangan lupa, apalagi malu dengan negara sendiri ya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.